Halo guys, selamat datang channel Bang Nime. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang awal pertemuan antara Shiraori dan di part kedua. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan video, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan info update dari channel Bang Nime. Setelah pertemuan mereka untuk pertama kalinya antara dua orang yang memiliki wajah yang serupa, mereka berdua makan bersama karena di waktu itu sudah sekitar jam makan malam. Lalu Di mengajak Shiraori untuk makan bersama. Tapi meski begitu, tidak ada makanan yang bisa dibilang layak untuk dimakan, kecuali mie gelas dan makanan instan lainnya. Lalu mereka berdua makan dan duduk di lantai pertama ruang keluarga Wakabahiro. Meskipun pernah mengingat jika dirinya pernah memakan makanan tersebut, tapi ini merupakan pertama kalinya bagi Shiraori untuk makan mie gelas. Bagi mereka berdua, membutuhkan waktu lebih lama dari kebanyakan orang biasa untuk menghabiskan makanan mereka. Suasananya pun sangatlah hening, tapi mereka sama sekali tidak merasa canggung. Di waktu itu, Shiraori bertanya-tanya apakah Di memiliki emosi dari awal. Karena sejak pertemuan mereka, Di sama sekali tidak menunjukkan emosi. Dan bahkan Shiraori menganggap jika Di sendiri lebih buruk darinya, yang merupakan orang yang sulit untuk diajak bicara. Pemikiran itu pun terus berlanjut, di mana Shiraori mulai berpikir jika mungkin dari awal Di sama sekali tidak memiliki emosi. Dia merupakan orang yang misterius. Dan bahkan setelah bertemu dengannya, Shiraori merasa jika Di semakin misterius. Karena dari semua tindakan yang dilakukan Di, semuanya sangatlah tidak terduga. Bahkan jika Shiraori sendiri membandingkan Di dengan orang kuat lainnya seperti Raja Iblis Ariel dan Gulie, tapi tetap saja dia masih tidak mengerti seperti apa Di sebenarnya. Itu karena gerakannya yang terlihat menawan dan enak untuk ditonton. Meskipun dapat dilihat oleh Shiraori, tapi itu tetap membingungkannya. Sehingga Shiraori pun menyerah untuk memahami makhluk yang disebut dengan Di. Setelah mereka selesai memakan mie gelas mereka, Di meminta Shiraori untuk menaruh sisa dari sampah dan sumpitnya di wastafel. Dan mereka berdua kembali lagi ke lantai 2, di mana Di menyalakan konsol permainan game pertarungan dan memberikannya kepada Shiraori, di mana mereka berdua bermain game bersama-sama. Untuk beberapa waktu, satu-satunya suara yang bisa didengar hanyalah suara konsol permainan yang sedang ditekan. Dan tentu saja dalam permainan itu, Shiraori mengalami kekalahan yang sangat telak. Itu merupakan hal yang cukup wajar, karena meskipun Shiraori memiliki ingatan tentang memainkan permainan pertarungan, tapi tubuhnya sendiri tidak dapat menyesuaikan gerakannya. Bahkan beberapa kali dia sampai salah melakukan gerakan dalam permainan yang dia mainkan. Tapi seiring permainan berlanjut, Shiraori sudah mulai terbiasa dan semakin sedikit kesalahan yang dia buat ketika bermain. Tapi tetap saja dia kalah karena perbedaan pengalaman yang sangat besar di antara Shiraori dan Di. Di sendiri dapat memprediksi gerakan Shiraori. Seakan-akan Shiraori bertanya-tanya apakah Di menggunakan penglihatan masa depan. Tapi Di tidak menggunakannya dikarenakan tidak ada jejak sihir dari dalam diri Di, yang berarti saat ini kondisi tubuh Di sama seperti milik Shiraori. Mereka terus memainkan permainan itu sampai mereka lelah. Setelah itu Di menawarkan kepada Shiraori apa dia ingin tidur. Saking marahnya karena terus-menerus kalah dari memainkan game itu, Shiraori pun setuju dan berkemah di suatu kamar kosong dan mendirikan utasnya lalu langsung tidur. Setelah itu Shiraori berpikir tentang alasan kenapa dia bertemu dengan Di. Sebenarnya Shiraori berpikir jika pertemuannya dengan Di akan menjadi suatu kejutan, di mana Shiraori terbukti sebagai Wakabahiro yang palsu dan merupakan tiruan dari Di. Dia sendiri mulai menyadari keberadaan dari Di ketika mendapatkan skill kebijaksanaan. Hal selanjutnya adalah ketika dia mendapatkan telepon dari seorang yang menyebut dirinya sebagai Di. Dan ketika Shiraori melalui proses pendewaan, dia melihat jiwanya yang melekat dengan sesuatu yang merupakan ingatan dari Wakabahiro.
Di saat itu, Shiraori mau tidak mau menyadari jika sebenarnya dia adalah makhluk lain. Tentu saja semuanya menjadi masuk akal. Dimulai dari dirinya yang tidak memiliki nama Wakabahiro. Meskipun Sofia masih memiliki nama Negishi Shoko di kehidupannya yang sekarang. Dan terus memikirkan semua kejadian dari awal, di mana tidak ada orang lain yang bisa menjadi Di selain Wakabahiro. Semua itu sekarang menjadi sangat masuk akal bagi Shiraori, karena dia sendiri tidak mengingat wajah dari orang tua Wakabahiro, dan kenapa kepribadiannya sangatlah berbeda dari ingatannya. Lalu dia ingat jika ada seekor laba-laba yang hinggap di kelas, yang dikelilingi oleh banyak manusia yang lebih besar dan lebih kuat darinya. Makhluk yang merupakan makhluk terlemah di kelas itu adalah Shiraori. Ketika pagi tiba, Shiraori makan bersama dengan Di. Shiraori senang karena dia dapat makan tanpa harus memasak. Tapi satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak bisa memakan semua makanan yang dia inginkan. Berbeda dengan Di yang tidak peduli dengan rasa atau apapun asalkan itu bisa dimakan. Yang merupakan salah satu perbedaan terbesar antara Shiraori dan Di. Lalu dia mulai mengenang kehidupannya di labirin besar Eldo, di mana dia terus melakukan apapun untuk bertahan hidup. Dan Shiraori pun menyadari, meskipun dia adalah palsu, tapi semua yang telah dia alami selama ini sebenarnya nyata. Dan semua itu yang telah membuat Shiraori menjadi seperti sekarang. Lalu setelah mereka selesai memakan makanan mereka kembali ke lantai 2, di mana mereka mulai memainkan permainan mereka kembali. Lalu ketika mereka memulai permainan mereka, Di mulai berbicara dan menjelaskan semuanya dari awal. Dari ketika ledakan itu terjadi di kelas yang disebabkan oleh serangan Raja Iblis dan pahlawan sebelumnya lalu gagal, tapi tetap saja berhasil mengenai target mereka dan membunuh semua murid di kelas serta guru di kelas tersebut. Karena Di sendiri merasa bertanggung jawab, Di langsung mereinkarnasikan mereka ke dunia lain dengan memberikan skill tambahan sebagai bonus reinkarnasi mereka. Tapi tanggung jawabnya berakhir setelah dia mereinkarnasikan mereka di sana. Dan dia sendiri tidak peduli apa yang akan mereka alami di sana. Tapi ada satu masalah, yaitu bagaimana cara mengisi kontak tempat Wakabahiro jika saja Wakabahiro masih hidup. Itu akan menjadi masalah untuk Di jika saja ada sedikit perbedaan dalam aliran jiwa, karena bawahannya sangatlah teliti dan pasti akan menyelidikinya. Dan jika itu terjadi, maka Di pasti akan kehilangan kehidupan bermalas-malasannya pada titik itu. Maka Di memberitahukan jika dia membutuhkan sosok makhluk yang akan dilahirkan kembali ke dunia itu untuk menggantikan dirinya, dan itu adalah awal dari kelahiran Shiraori. Saat mendengarkan itu, Shiraori tidak habis pikir jika tujuan dari penciptaannya sangatlah konyol, hanyalah agar Di dapat terus bermalas-malasan. Lalu selanjutnya Di menjelaskan tentang proses dari skema yang diciptakan oleh Di. Setelah mendengar itu, Shiraori sangat ingin untuk menampar wajah Di. Lalu Di sendiri mengatakan tentang betapa hebatnya dirinya karena semua yang dia lakukan melebihi harapannya. Semakin Shiraori mendengarkan cerita dari Di, semakin dia menyadari betapa mengerikannya kisah kelahirannya. Dari sudut pandang Shiraori, Di merupakan suatu makhluk yang tidak bisa dimengerti, yang mana dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan hiburannya. Tapi di sisi lain, dia merupakan orang yang menciptakan sosok dari Shiraori, atau lebih tepatnya dia merupakan orang tuanya. Bahkan Shiraori sendiri tidak masalah jika saja dia meminta Shiraori untuk melakukan sesuatu untuknya. Tapi dia tidak, karena itu Shiraori akan melakukan semua yang dia inginkan, yang merupakan keinginan dari Di, dan merupakan alasan kenapa Di sangat menyukai Shiraori, karena Shiraori merupakan makhluk yang bebas. Ketika mendengar itu, kepala Shiraori menjadi memanas, karena dia mengetahui segalanya. Bahkan bisa dibilang jika Di sangat sepenuhnya mengerti Shiraori, itu merupakan suatu hal yang sangat menakutkan bagi Shiraori.
karena dia tidak akan berhenti melakukan sesuatu sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan dia sendiri sangatlah kuat. Bahkan jika dia menghancurkan seluruh dunia, Shiraori yakin jika dia pasti memiliki energi yang tersisa. Dan bahkan jika dia ingin, dia juga dapat menghancurkan Shiraori secara total, yang mana itu sangat menakutkan bagi Shiraori. Tubuh Shiraori sendiri menggigil bagaikan es, tapi kepalanya terasa sangat panas, di mana tubuhnya merasakan ketakutan dan kegembiraan di saat yang sama. Di mana Shiraori senang jika dia sendiri memiliki nilai di mata Di. Shiraori sendiri ingin hidup bebas dan melakukan apa yang ia suka, yang berarti jika dia tidak ingin ada seorang pun yang mengontrolnya, dan selalu berjuang melawan semuanya. Tapi tetap saja ada satu makhluk yang dianggap Shiraori berada di level yang tidak akan mungkin bisa diraih oleh Shiraori, yaitu Di. Lalu dia bertanya pada dirinya sendiri, seberapa pentingkah dirinya diketahui oleh Di. Ternyata malah lebih dari yang diharapkan oleh Shiraori. Bahkan dia sampai bingung apakah dia jatuh cinta pada Di. Walaupun sebenarnya Shiraori yakin jika dia tidak akan jatuh cinta pada Di. Lalu setelah itu Di memberitahukan tentang ketidaksopanan Di memberikan nama pada Shiraori, yang mengatakan jika tindakan itu akan memperkuat hubungan antara sang pemberi dan penerima nama, dan bahkan bisa dikatakan jika itu bisa mengikat jiwa mereka. Tapi yang membuat Shiraori indah di mata Di adalah kebebasan. Tapi Di sendiri tidak menyangkal jika dia ingin Shiraori tetap dekat dengannya, dan mengklaim jika Shiraori adalah miliknya. Tapi dia akan membiarkan Shiraori terbang sebebas mungkin di telapak tangannya. Dan jika Shiraori melakukan itu, maka dengan senang hati dia akan menyayangi Shiraori sampai akhir. Lalu setelah itu, Shiraori kembali ke mansion dengan membawa beberapa souvenir yang disimpan olehnya di dimensinya. Lalu setelah itu Shiraori berguling-guling di kasur dan ketakutan jika saja Di akan mencuri hatinya. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah jika Shiraori sama sekali merasa tidak keberatan. Setelah itu Shiraori memutuskan untuk tinggal di tempat saat ini dia tinggal dan mengumpulkan kekuatannya. Lalu setelah itu ada pintu yang terbuka dan Sofia yang marah muncul dan bertanya-tanya kemana Shiraori pergi selama beberapa hari ini. Mungkin bagi Shiraori hanya baru 1 hari di Jepang, tapi di dunia lain mungkin lebih dari 10 hari. Mengingat jika di Jepang masih belum setengah tahun sejak para reinkarnasi mati, sedangkan di dunia itu sudah 5 tahun lamanya. Ketika melihat Sofia yang marah, Shiraori berjanji jika dia akan pergi ke suatu tempat, dia akan memberitahukan mereka. Baiklah, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.